Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, golongan 1 praktikum spesialit dan sistem informasi obat akan menampilkan tugas praktikum berupa student project sesuai dengan kasus yang telah kami dapatkan, yakni mengenai enema untuk penurun panas. Berikut video student project yang telah kami sharekan. Kasus yang kelompok kami dapatkan yaitu enema untuk penurun panas. Seorang ibu datang ke apotek untuk membeli obat penurun panas untuk anaknya yang berusia 2 tahun. Ibu tersebut mengatakan bahwa anaknya selalu memuntahkan obat paracetamol sirup yang diminumnya. Oleh karena itu, apoteker bermaksud untuk memberikan Dumin rectal tube untuk menurunkan panas anak tersebut. Selamat siang Ibu, selamat datang di Apotek Mira Usada. Saya Apoteker Yunita, apa ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Bu, saya ingin membeli obat penurun panas untuk anak saya. Bisa minta tolong untuk mencarikan rekomendasi obat yang cocok untuk anak saya nggih? Sebelumnya kalau boleh tahu anak Ibu umur berapa dan apakah sudah diberikan obat sebelumnya? Anak saya berumur 2 tahun Ibu. Saya kemarin sudah beberapa ngasih obat paracetamol sirup tapi terus dimuntahin. Apakah Ibu ada solusi untuk itu? Apakah anak Ibu ada alergi obat atau riwayat penyakit sebelumnya Bu? Tidak Bu, tidak ada alergi dan riwayat penyakit khusus. Mungkin saya akan konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter yang bertugas agar diberikan solusi ya Bu. Mungkin Ibu bisa duduk terlebih dahulu. Dan ini nomor antriannya, nanti akan saya panggilkan ya Bu. Siang dok, izin masuk untuk konsultasi. Jadi begini dok, terdapat pasien anak dengan usia 2 tahun mengalami demam. Sang ibu sudah memberikan obat sirup paracetamol tetapi dimuntahkan. Bagaimana sekiranya dok untuk mengatasi hal tersebut? Apakah saya bisa memberikan terapi pengobatan sediaan lain berupa rectal tube dok? Nah, untuk kasus itu bisa Mbak, sang anak diberikan rectal tube karena mengingat pasien masih anak-anak berusia 2 tahun sehingga agak sulit jika diberikan obat melalui oral. Baik dok, jika saya berikan Dumin rectal tube bagaimana ya dok? Bisa Mbak, Dumin rectal tube bisa digunakan oleh pasien, namun perlu dijelaskan kembali terkait cara penggunaan dan aturan pakainya. Baik dok, pada saat KIE saya akan jelaskan terkait aturan pakai serta cara penggunaannya dari Dumin rectal tube ini. Terima kasih banyak dok, saya izin pamit. Dengan antrian nomor 10, nggih. Nggih Bu. Apakah Ibu bersedia untuk ikut dengan saya ke ruang konsultasi selama kurang lebih 5 menit untuk saya berikan informasi terkait obat yang akan saya berikan? Nggih bersedia Ibu. Mari Ibu ikut saya. Mari Ibu, silakan masuk. Silakan duduk Bu. Ibu, sebelumnya apakah benar anak Ibu berumur 2 tahun dan tidak memiliki alergi ataupun riwayat lainnya nggih Bu? Iya benar Ibu. Baik, jadi dikarenakan pemberian obat oralnya itu dimuntahkan, jadi mungkin untuk menurunkan panasnya diberikan obat melalui rektal, Ibu, dan untuk rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengobati demamnya itu menggunakan Dumin rectal tube Ibu. Untuk cara penggunaan dan informasi lainnya, apakah boleh saya meminta waktu kurang lebih 5 menit untuk menjelaskan informasi obat ini, Bu? Iya bisa Ibu. Jadi seperti yang tadi sempat saya jelaskan, obat ini Dumin rectal tube Bu. Kandungannya sama dengan obat penurun panas lainnya, mengandung paracetamol 125 mg per 2,5 ml. Jadi obat ini bisa digunakan sebagai pengganti paracetamol sirup yang dimuntahkan anak ibu sebelumnya. Nah, untuk penggunaannya bisa digunakan 3-4 kali sehari. Nah, cara penggunaannya itu yang pertama, pastikan tangan ibu yang digunakan itu bersih dengan cara mencuci tangan dengan benar menggunakan air dan sabun. Kemudian setelah itu dibuka dulu kemasannya ya Bu. Setelah itu terlebih dahulu ibu bisa membuka tutup pada obat ini ya Bu dengan cara diputar. Nah, untuk penggunaannya pastikan posisi anak ibu berbaring dengan posisi kaki bawah diluruskan dan kaki bagian atas ditekuk ke depan perut ibu. Lalu dikeluarkan sedikit obat dan dioleskan di ujung botol enema agar botol lebih mudah masuk ke dalam rektal. Setelah itu baru masukkan ujung enema ke dalam anus atau dubur secara perlahan ibu.
Jangan dipaksakan untuk masuk karena dapat melukai anus. Setelah itu ditekan botol enema hingga dosis obat yang dianjurkan oleh dokter masuk seluruhnya. Kemudian setelah dirasa semua bagian sudah masuk, dikeluarkan ujung enema sambil tetap ditekan botolnya nggih Bu. Karena sudah selesai, anaknya jangan langsung didudukan nggih Bu. Tetap diminta untuk berbaring selama 5 menit terlebih dahulu. Kemudian setelah penggunaan, jangan lupa untuk mencuci tangan kembali dengan air dan sabun setelah membantu memberikan obatnya nggih Bu. Namun kadang-kadang obat ini memberikan efek samping Bu, berupa mual, muntah, konstipasi, ruam kulit, serta kelainan darah seperti trombositopenia, leukopenia, dan neutropenia. Nah, jika efek samping yang ditunjukkan terasa lama dan sangat mengganggu, Ibu bisa menghubungi dokter nih Bu. Oh begitu ya Bu, berarti harus seluruhnya dalam satu tub ini dihabiskan ya Bu? Nggih Bu, harus karena ini sudah sesuai dengan dosis anjuran dokter Bu. Baik Bu, sampai kapan ya anak saya harus gunakan obat ini? Obat ini dapat dihentikan ketika panas anak Ibu sudah turun nggih Bu. Baik Bu, untuk penyimpanannya apa perlu disimpan di kulkas nggih? Saya takut obatnya rusak. Nah, untuk penyimpanan obat ini sebaiknya jangan disimpan di kulkas ya Bu. Simpan saja pada ruangan dengan suhu kamar, di tempat yang kering, kemudian terlindung dari matahari, dan jauhkan juga dari jangkauan anak-anak ya Bu. Baik Bu, sudah sangat jelas sekali informasinya. Baik Ibu, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Jika Ibu berkenan, apakah Ibu dapat mengulang kembali penjelasan yang telah saya berikan? Takutnya ada informasi yang masih kurang yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Baik Bu, saya akan ulangi nggih. Jadi obat ini Dumin Enema yang digunakan untuk menurunkan panas anak saya. Sebelum saya bantu anak saya memakai obat ini, tentu saya harus cuci tangan saya terlebih dahulu dengan bersih menggunakan sabun. Nah, cara pemakaiannya dipastikan posisi anak saya berbaring dengan posisi kaki bawah diluruskan dan kaki bagian atas ditekuk ke depan perut. Lalu dikeluarkan sedikit obat dan dioleskan pada ujung botol enema agar ujung botol lebih mudah masuk ke dalam fekal. Setelah itu, baru masukkan ujung enema ke dalam anus atau dubur secara perlahan-lahan dan tidak boleh dipaksakan karena dapat melukai anus. Setelah itu, ditekan botol enema hingga dosis obat yang dianjurkan oleh dokter agar masuk seluruhnya. Kemudian, setelah dirasakan semua bagian sudah masuk, dikeluarkan ujung enema sambil tetap ditekan botolnya. Karena sudah selesai, saya tidak langsung menundukkan anak saya, di mana anak saya tetap berbaring selama 5 menit terlebih dahulu. Kemudian, tidak lupa mencuci tangan dengan air dan sabun setelah membantu memberikan obatnya. Nah, kadang-kadang obat ini juga memberikan efek samping berupa mual, muntah, konstipasi, ruam kulit, serta kelainan darah. Jika efek samping yang ditunjukkan oleh anak saya terasa lama dan sangat mengganggu, maka saya harus menghubungi dokter nggih, serta obat ini dapat dihentikan pemberiannya ketika panas anak saya sudah turun. Dan obat ini dapat disimpan pada suhu ruang yang terhindar dari sinar matahari serta jauh dari jangkauan anak-anak. Begitu nggih, Bu? Betul Ibu, sudah lengkap sekali penjelasannya. Untuk pengambilan obat sekaligus pembayarannya bisa di kasir nggih Bu. Baik Ibu, terima kasih. Mari Ibu, silakan saya antarkan ke kasir. Baik, informasi tambahan terkait Durmin Rectal Tube. Yang pertama, obat ini adalah obat bebas, jadi dapat diperoleh tanpa menggunakan resep dokter dan dapat dibeli di apotek terdekat. Yang kedua, obat ini dapat disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, terhindar dari jangkauan anak, serta terhindar dari sinar matahari secara langsung. Nah, kemudian apabila obat ini sudah kadaluarsa yang tertera pada kemasan, obat ini kadaluarsa pada September 2024, maka obat ini dapat kita buang dengan cara pertama kita lepaskan semua stiker ataupun label yang terdapat pada kemasan, kemudian kita dapat membuang isinya ke tanah atau kita kubur di dalam tanah. Selanjutnya untuk kemasan bagian dalam ataupun bagian luar untuk aluminium foilnya kita dapat buang di tempat sampah seperti biasa. Dengan Ibu nomor antrian 10 nggih. Nggih Ibu, nomor antrian 10. Baik Ibu, ini obatnya totalnya 22.000 nggih. Baik Ibu, ini uangnya.
Nggih Bu, ini obatnya. Semoga lekas sembuh ya anaknya Bu. Dan uangnya sudah pas. Jika ada informasi yang kurang jelas, bisa hubungi nomor telepon saya di kartu nama ini ya. Nggih Ibu, terima kasih Ibu sebelumnya. Sekian video dari kelompok kami, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.